Oke, Bapak Ibu udah keluar ya? Ya, Sudah, Ya, Pak. Pak. ya, Sudah ada. makasih. Ya, tema kita adalah bangsa melawan bangsa. Kita berada di Persatuan Doa Profesional Kebayoran PDPK atau Persatuan Pemuda, dan ini sudah lama sekali ya, sama-sama tetap setia pelayanan profesional. Nah, firman-Nya terambil dari Matius 24 ayat yang ke-6, dikatakan kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit lawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8-nya, Matius 24 ayat 8, tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Saudara, tanda akhir zaman ini banyak sekali. Kalau saya seminar ini 23 session ya, macam-macam. Nah, dari tanda-tanda akhir zaman sendiri, salah satunya adalah bangsa bangkit lawan bangsa, kerajaan lawan kerajaan. Nah, kalau ini dikupas juga panjang, tetapi saya mau tekankan di sini bahwa tanda-tanda ini adalah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ya, ada banyak tanda-tanda, ada kelaparan, gempa bumi, bangsa lawan bangsa, penyesatan, itu permulaan penderitaan. Nah, kalau di Alkitab bahasa Indonesia ya permulaan penderitaan. Tetapi saya ingin mengajak saudara melihat ke Alkitab bahasa aslinya atau yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia juga, yaitu di terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kata permulaan penderitaan di terjemahan baru Alkitab kita, di Alkitab Today's English Version menggunakan kata all these things are like the first pains of childbirth. Itu sakit bersalin, ya, penderitaan wanita yang mau melahirkan. Nah, jadi apa kaitannya ini perang ini dengan wanita mau melahirkan? Dikatakan ayat 8 dari bahasa Indonesia sehari-hari ini resmi, saudara, terbitan dari lembaga Alkitab juga. Semuanya itu baru permulaan saja, seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Jadi penderitaan wanita mau melahirkan. Mungkin ada bertanya, kok bisa beda-beda ya Pak ya? Nah, saudara, terjemahan Alkitab itu ada Septuaginta dari bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ada juga bahasa Aramaik, atau menggunakan bahasa asli yang diucapkan dalam zaman Yesus. Nah, dari situ maka muncullah banyak versi bahasa Inggris, itu ada King James Version, ada Amplified Bible. Nah, di sini kita kembali ke akar bahasa aslinya, yaitu permulaan penderitaan adalah penderitaan yang dialami oleh wanita yang mau melahirkan. Nah, jadi kalau Anda melihat akhir zaman ini seperti perempuan mau melahirkan, maksudnya apa Pak? Maksudnya ini adalah seperti wanita sakit bersalin. Ya, wanita sakit bersalin itu gimana? Ada ayat lainnya dari kitab Tesalonika, 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 3. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam, jadi nggak ada yang tahu. Tetapi dalam ayat 3-nya dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Nah, saudara, untuk memahami setiap ayat itu ada metode ayat di tafsir ayat dan ayat di tafsir ayat. Peristiwa perang, ya, peperangan rohani, perang jasmani ini ya, bangsa lawan bangsa ini adalah peristiwa seperti wanita sakit bersalin, seperti perempuan yang mau melahirkan, atau tanda di mana seorang bayi akan lahir. Dari semua tanda-tanda ini tanda yang nyata bahwa Tuhan sudah sangat dekat, gitu kira-kira. Ya. Nah, di sini dikatakan wanita hamil ditimpa sakit bersalin itu seperti apa? Ini kontraksinya meningkat, ya, situasinya meningkat. Jadi perang itu zaman dulu sudah ada Bapak Ibu. Ya, dari zaman dulu itu sudah ada perang. Perang sudah terjadi dari zaman Perjanjian Lama, banyak perang. Di Perjanjian Baru Indonesia ada perang Baratayuda, di perang di Wayang ya, perang Indonesia lawan Belanda dan seterusnya, perang dunia 1, 2, 3. Nah, tetapi makin meningkat situasinya, makin memburuk. Nah, jadi di sini digambarkan seperti wanita yang akan melahirkan bayi. Tanda-tanda kedatangan Tuhan dimulai rasa mulas, ya, ada kontraksi ringan, ada bukaan ke-1 sampai bukaan 3. Nah, ini tanya ibu-ibu yang pernah melahirkan, apa sih Pak buka-buka? Bukaan 1, bukaan ketiga, ayo Pak, cepet Pak, ini bayi udah mau keluar nih. Tentu sampai rumah sakit hilang mulasnya. Loh, kok hilang sih? Pas diperiksa, tenang aja Bu, masih lama, baru bukaan 3. Nah,
Dari zaman dulu udah banyak, penyesatan sudah ada, peperangan, kelaparan, krisis ekonomi, wabah penyakit, sampai gempa bumi dasar sudah ada. Muncul, hilang, muncul, hilang. Nah, makanya dari dulu orang, wah udah mau kiamat, hilang, datang. Udah deket nih Tuhan mau datang, hilang lagi. Ya jadi seperti itu maksudnya wanita yang mau melahirkan. Ya terjadi berulang kali, tapi makin lama makin sering peristiwanya. Perangnya makin banyak, makin dahsyat, makin menghancurkan, korbannya makin banyak. Bahkan akhirnya sekarang perangnya perang rohani. Mulai aniaya jemaat dari zaman dulu sudah ada aniaya jemaat oleh roh antikris. Banyak yang martir. Tapi di sini perang fisik menuju ke peperangan rohani. Ya, jadi perang-perang jasmani ini kita lihat, tetapi siap ini perang rohani juga makin dahsyat. Nah, jadi di sini tema kita adalah melihat tanda akhir zaman, Alkitab akurat, benar. Kita sekarang berada di akhir pada akhir zaman, banyak perang-perang. Tapi mari kita lihat dari sudut pandang Tuhan lebih dimensi ke atas bahwa ini juga masa perang rohani. Perang rohani ini dipimpin Tuhanku. Nah, tetapi perang ini ya Allah berperang ganti kita, Allah yang bela. Siapa lawannya? Tujuannya apa? Untuk menjangkau jiwa. Nah, jadi ketika kita lihat secara fisik itu peperangan makin menjadi perang dari perang fisik menuju perang rohani kontraksi dari buka 4 sampai ke 9 udah mulai lemes mulus lagi, lari ke rumah sakit hilang lagi. Bu baru bukaan 6 bu, boleh pulang dulu. Tapi udah mulai mulus sekali sampai rumah sakit, oh ya udah bukaan 9, ya jangan pulang lagi, sebentar lagi bayi akan lahir. Nah, di puncak daripada kontraksi ini, dunia masyarakat akan sampai pada masa kegoncangan puncak. Ini udah ada tsunami berkali-kali, bencana gempa semuanya. Akan ada megatrust, ini mungkin yang paling dahsyat ya, melanda seluruh Indonesia dan dunia. Puncak peperangan, ya mungkin Anda berkata ini perang dunia ketiga, perang Armageddon, tapi nanti kita pelajari saudara dari Alkitab. Banyak orang mati ketakutan menjelang masa murka Allah. Nah, di puncak peperangan rohani juga terjadi peperangan kebangunan rohani. Jadi ketika semua dalam tekanan, semua mencari Tuhan, semua berdoa, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya. Mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Bangkitlah, terangmu sudah datang. Nah, ini saudara. Ya, jadi terjadilah lawatan justru. Ketika semua perang, kita pun perang alam roh. Injil kerajaan diberitakan di seluruh dunia, penuaian besar terjadi. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Nah, inilah yang terjadi, yang kita harus memahami apa maksud Tuhan daripada peperangan-peperangan ini. Jadi temanya diberikan tentang perang bangsa lawan bangsa, tetapi kita juga masuk dalam dimensi roh, perang rohani. Nah, di puncak daripada kontraksi itu bukan ke-10 saat ketuban pecah, bayi pun lahirlah. Nah, ketuban pecah itu apa, Pak? Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, ku ada. Yesus turun dari surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Pertemuan di udara. Nah, ini dia saudara, ketuban pecah, bukan ke-10. Bunyi sangkakala, pengangkatan jemaat, pengangkatan gereja atau rapture, bahasa Yunaninya parousia. Parousia adalah Tuhan menyatakan diri kepada gerejanya, menyatakan diri pada umatnya. Kemudian waktu diangkat, kita masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba. Kemudian kita terima mahkota untuk nanti memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum kerajaan 1000 tahun bersama Yesus, kita turun kembali ke bumi. Itu disebut second coming atau bahasa Yunaninya epifania. Jadi kedatangan Yesus 2 kali ada 2 tahap, yaitu ada parousia, ada epifania. Ya, bahasa Yunaninya jelas beda. Parousia, Tuhan menyatakan diri kepada umatnya. Epifania, Tuhan menyatakan diri kepada seluruh umat manusia. Yesus datang untuk apa? Untuk mengalahkan kerajaan dunia dalam perang Armageddon. Jadi perang Armageddon itu nanti perang seluruh dunia. Utara, selatan, barat, timur, seluruh dunia kumpul di lembah Megiddo, di Armageddon di Israel. Perang nuklir, perang segala macam. Di puncak perang itu Tuhan turun dari surga, dunia menyerang kerajaan surga, tetapi Yesus dengan firman-Nya dari mulutnya, maka hancurlah seluruh dunia dan Tuhan Yesus mengambil alih bumi ini dan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Masuk dalam
kerajaan 1000 tahun. Nah, inilah skenarionya, saudara. Perang ini akhirnya Yesus yang akan jadi raja. Nah, ini adalah gambar diagram. Nanti bahan ini kami berikan, saudara, ada PDF-nya. Saya akan kirim ke pengurus. Bagi yang mungkin tidak ikut di PDPK, kalau saya lihat ini beberapa saya kenal, tapi Anda bisa WA saya langsung di grup. Ya, ada rapture, parousia, pertemuan di udara, kemudian kita masuk dalam pengadilan tahta Kristus untuk terima mahkota. Jadi untuk terima mahkota, lalu marriage of the Lamb ini adalah perjamuan kawin, pesta kawin anak domba. Bersama Yesus turun kembali, second coming, dalam peristiwa perang Harmagedon, Epifania. Ya, Epifania. Nah, di bumi, sebentar di bumi terjadi 7 merete, 7 sangkakala, 7 cawan murka. Di bumi terjadi bencana malapetaka, puncak malapetaka bencana. Sementara di surga, ini terjadi pesta. Di bumi gonjang ganjing, di surga kita juji. Itu. Di surga kita pesta, di bumi malapetaka. Nah, saudara, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi menuju perang dunia, beberapa perang dunia. Nah, saya mau jelaskan dulu Bapak Ibu. Di dalam belajar akhir zaman, kita ini menyamakan persepsi. Ya, kita menyamakan persamaan paradigma. Jadi perang itu memang sekarang ini dikatakan ada perang Gog Magog sama perang Harmagedon. Nah, tetapi saya mau membagikan menurut Alkitab ada 3 jenis perang, sebagaimana ada 3 jenis pengangkatan. Ya, ada rapture pre-tribulation, ada rapture mid-tribulation, ada rapture post-tribulation. Ya, maaf saudara kalau ada gangguan, ada suara di luar, ini ada motor bunyi. Oke, suara saya masih jelas ya. Nah, jadi saya samakan dulu persepsi, Bapak Ibu ikuti aja. Ya, ini sudah dibagikan di banyak gereja. Kita akan melihat ada 3 jenis perang besar yang akan terjadi di muka bumi ini. Ya, saya lanjutkan ke menuju perang dunia ketiga, itu namanya perang Gog Magog. Ada perang dunia keempat, namanya perang utara selatan, perang Daniel 11. Nanti ada perang dunia kelima, perang Armageddon. Nah, Bapak Ibu terima aja dulu. Ini ada ayatnya semua. Kalau seminar akhir zaman ini dikupas ayat per ayat, tapi Bapak Ibu terima aja karena waktu saya hanya 35 menit. Apabila kamu melihat perang, kabar pemberontakan, jangan terkejut. Ini awal dari semuanya. Kita lihat, waduh, Gaza udah hancur, dibombardir Israel, Pak. Ini mau perang dunia ketiga, Pak. Ya, Tuhan sudah dekat, Bapak Ibu. Ya, Ukraina sudah perang, ini dan seterusnya. Berjaga-jagalah, berdoalah supaya luput. Oke. Nah, tetapi mari kita lihat, saudara, setelah rapture, setelah orang Kristen diangkat, maka Tuhan Yesus akan membuka 7 meterai. Ya, ada 7 meterai, ada meterai 1 sampai 7. Nah, meterai kedua ini ada kuda merah. Ya, ada penunggang kuda putih, kuda merah, kuda hitam, dan kuda pucat, dan seterusnya. Nah, kuda merah ini adalah kuda perang. Ya, perang. Nah, peperangan ini selalu melawan Israel. Perang ini selalu melawan Israel. Nah, perang dunia ketiga itu adalah Rusia, Iran, Turki melawan Israel, disebut perang Gog Magog. Nah, ini kita terima aja dulu, saudara. Kalau mau bahas, doakan saudara, saya lagi menyusun satu YouTube untuk pelajaran akhir zaman per 15 menit, 10-15 menit, jadi dipotong-potong begitu. Ya, lalu nanti perang dunia keempat ini Uni Eropa melawan Liga Arab, ya, utara selatan, dan melawan Israel. Israel dibantu oleh Eropa, perang utara selatan. Dan perang dunia kelima ini koalisi Cina dan Asia Timur melawan Israel yang dikenal dengan perang Armageddon. Jadi Cina ini nanti yang jadi ininya, yang jadi motornya. Dan sekarang Cina ini sudah sama dengan Amerika kekuatan tentaranya. Bahkan kalau jumlah tentaranya lebih banyak dari Amerika, udah terbanyak di dunia, 200 juta tentara. Nah, saudara, akan terjadi masa di mana ada 7 tahun masa kesusahan Israel, kesusahan Yakub. Nah, ini juga ayatnya banyak, ya, dari Yeremia 30 ayat 7. Alangkah hebatnya, tiada taranya, itulah kesusahan Yakub, kesusahan Israel.
Jadi setelah orang Kristen diangkat, saudara, maka ini masuk masa penghakiman bagi Israel. 3,5 tahun pertama, ini masa kesusahan awal, 7 meterai, kemudian ada 7 sangkakala. Lalu 3,5 tahun kedua, ini cawan murka Allah, ini masa antikristus. Nah, kita tidak ditetapkan mengalami murka, maka ada namanya rapture, pengangkatan. Nah, selama 7 tahun di surga, kita bersama orang kudus akan mengendalikan ini 7 meterai, 7 sangkala, 7 cawan murka. Ya, ini ada ayat semua. Meterai ini Tuhan Yesus yang membuka meterai, sangkakala ini malaikat Tuhan, cawan murka juga malaikat. Ini bencana dahsyat. Apa saja kita tidak bahas di sini ya. Ini seminar akhir zaman. Nah, tetapi saudara bisa lihat di sini kita menuju ke 2000 tahun sejarah gereja. Puncaknya ada revival, kebangunan rohani ini, dan nanti rapture pertama ini buat sulung gereja, orang Kristen yang siap sedia. 5 gadis bijaksana, ini disebut pre-tribulation. Kemudian Tuhan Yesus membuka 7 meterai. 3,5 tahun pertama penginjilan dilanjutkan oleh 144.000 orang Yahudi. Ya, tadinya gereja Tuhan yang menginjil, sekarang orang Yahudi yang menginjil. Nah, perhatikan ada bait Allah ketiga berdiri, ada PD3 nih. Ini adalah meterai kedua. Mulai di sini ada perang dunia ketiga, keempat, kelima. Kemudian nanti ada namanya rapture kedua, yaitu buah sulung Israel, yaitu hasil penginjilan orang-orang Yahudi ya yang sudah lahir baru. Di sini yang tertinggal juga masih dapat kesempatan. Akhirnya di sini gereja semua terangkat, ya tidak ada lagi gereja di bumi, maka di sini antikris bisa berkuasa. Kali ini Musa Elia yang memberitakan Injil. 7 sangkakala ditiupkan. 3,5 tahun kedua masa kesusahan besar, dan puncaknya adalah rapture ketiga. Ini adalah para martir post tribulation. Jadi mana yang benar Pak? Tiga-tiganya benar. Ya, ada pengangkatan sebelum masa kesusahan, ada pengangkatan di pertengahan kesusahan, ada pengangkatan sesudah masa kesusahan. Nah, ini juga yang menentukan perang-perang yang terjadi di muka bumi. Sampai terjadi 7 cawan murka, kemudian second coming, Yesus datang dalam perang Armageddon. Kemudian bumi dipulihkan, masuk ke kerajaan 1000 tahun. Nah, ini adalah peta zaman terkini Bapak Ibu. Bangsa Israel diinjili oleh Musa Elia, itu bukan Mesias yang kalian tunggu. Mereka lari ke padang gurun, ke Petra. Antikris duduk di bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah selama 3,5 tahun. Nah, pada waktu 3,5 tahun pertama terjadilah perang Gog Magog. Ini perang Rusia, Iran, Turki melawan Israel. Perang dunia ketiga. Di pertengahan 7 tahun ada perang utara selatan. Ya, kita sepakat ini perang dunia keempat. Karena dari sinilah Israel tertolong oleh Uni Eropa, tetapi Eropa menjajah Israel menjadi antikris. Lalu nanti ada rapture ketiga, para martir. Ini lalu masuk ke perang Armageddon. Nah, jadi ada 3 rapture, ada 3 perang dunia. Ada 3 pengangkatan, yang untuk gereja Tuhan, yang tengah untuk Israel, buah sulung Israel, dan yang terakhir adalah para martir. Ya, nanti saudara bisa baca lagi. Ini kita tidak seminar akhir zaman ya. Nah, kok bisa tahu Pak ada 3? Ya, berdasarkan kitab Wahyu. Ini urut ya, ada revival, kebangkitan rohani, ada rapture, ada pengangkatan, kemudian ada penyembahan di surga, tapi ada masa penghakiman atau murka. Ya, jadi pertama itu Wahyu 2, 3, 4, 5, 6. Urut saudara. Gereja Tuhan, pengangkatan, 24 tua-tua di surga, 7 meterai. Lalu Wahyu 7, 8, 9, 10. Urutlah. Para misionari Israel, mid-tribulation, kemudian di tahtanya misionari dan buahnya, dan 7 sangkakala. Lalu terakhir Wahyu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Enak saudara sekarang belajar akhir zaman. Urut ya, Musa post tribulation, terus Musa dan para martir masuk cawan murka. Ya, ini pengetahuan buat saudara. Ya, sekali lagi maaf kalau terlalu cepat karena tema kita adalah tentang bangsa lawan bangsa. Tetapi sekali lagi bangsa lawan bangsa itu terjadi justru di era-era ini. Di era setelah pre-tribulation, setelah mid-tribulation, dan setelah post-tribulation. Jadi perang bangsa-bangsa itu adalah penghakiman. Adalah masa 7 meterai, adalah masa 7 sangkakala, dan 7 cawan murka. Itu puncak dari semua perang, yang sampai perang nuklir nanti dikhawatirkan sampai perang nuklir. Nah, kita tidak akan mengalami hal itu.
tetapi kita masuk di perang rohaninya. Nah, untuk penjelasan lainnya tambahan, pengangkatan Rapture 1, 2, 3 ini juga berkaitan dengan hari raya Israel. Ada hari raya Rosh Hashanah, Penipuan Sangkakala, lalu di pertengahan 7 tahun ini Yom Kippur, Israel berdamai, akhirnya menerima Yesus, dan hari raya Sukkot, Pondok Daun, maaf, saya perbaiki ini. Ini adalah kerajaan 1000 tahun. Oke. Nah, sekarang kita menuju perang dunia ketiga, saudara. Sedikit untuk saudara cinta firman Tuhan, suka kutak-atik Alkitab. Ya saudara, poinnya sekarang saya ingin mengajak saudara, firman Tuhan adalah akurat. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kenapa kok nggak dikabul-kabulkan ya, apakah benar nih firman Tuhan ya dan amin, mujizat masih adakah? Anda mulai ragu-ragu, saudara bisa buka firman Tuhan, percaya bahwa firman ya dan amin. Kalau firman tentang akhir zaman digenapi secara sempurna dan akurat, maka firman tentang kebangunan rohani, pemulihan, transformasi juga pasti digenapi secara akurat. Nah, jadi saudara, poinnya adalah cinta firman Tuhan, alami keakuratan firman Tuhan. Ini bagian ketiga. Jadi sekali lagi, bagian pertama tadi adalah tentang wanita sakit bersalin, ya, bahwa tanda-tanda akhir zaman ini adalah wake up call, bangun, ini terjadi, iya bener Pak, udah mau kiamat nih, aduh, udah Israel mau diserang Iran, tunggu dulu, belum saudara, itu nanti masuk setelah rapture, setelah pengangkatan. Tetapi itu untuk peringatan buat kita, untuk perang rohani masuk. Lalu yang kedua kita melihat bagaimana ada 3 perang, 3 rapture, 3 perang, bagaimana gereja Tuhan menyiapkan diri untuk pengangkatan, tetapi juga di perang adalah bagian daripada murka. Nah, sedikit kita akan belajar tentang perang Gog Magog. Ini dia, menuju perang dunia ketiga. Cepat saja saudara, nanti baca sendiri ya, tetapi saya mau ngasih tahu ada beberapa hal menarik di sini. Saudara, Tuhan tidak merancangkan malapetaka, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Apalagi perang, Tuhan itu bukan pembunuh, saudara. Tetapi setiap peristiwa terjadi adalah untuk kemuliaan namanya. Nah, jadi perang Gog Magog ini juga supaya dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Ujung-ujungnya supaya dunia tahu bahwa Yahweh Elohim adalah Allah yang hidup. Nah, di dalam Yeskiel 38 ayat 1 dikatakan, tunjukkan pada mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung Meseh Tubal. Nanti saudara baca sendiri. Nah, Raja Agung ini diterjemah lama disebut Raja Rus. Meseh Tubal Rus. Nah, siapa itu? Siapa dia? Nah, Rus ini adalah Rusia. Ya, ini cepat aja untuk menunjukkan lokasi-lokasinya saudara, dan kita buktikan apakah betul nih Rusia ini akan menyerang Israel. Raja Rusia Meseh Tubal. Nah, Meseh itu nama kuno dari Moskow, Rusia Barat, Tubal itu dari Tobolsk, Rusia Timur. Nah, ini cocokologi Pak, enggak. Ini ada semua bisa dilihat dari Wikipedia ya. Meseh, Tobal. Jadi ini adalah koalisi Rusia, ya, Rusia dan pecahannya. Rusia ada Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, kawan-kawan. Nah, Gog Magog, Magog ini anaknya Yafet, cucu Nuh. Nah, semuanya tinggal di daerah utara. Nah, Magog inilah yang kemungkinan Eropa Timur dan semua pecahan Uni Soviet. Nah, ini adalah koalisi Rus. Kemudian ada lagi lainnya yang bergabung menyerang Israel adalah Persia, Ethiopia, dan Put, Gomer, Betogarma. Siapa ini Persia, Ethiopia, Put, Gomer, Betogarma? Persia adalah Iran. Iran ini keturunan Yafet. Ya. Ethiopia ini di Afrika Tengah sebetulnya, maaf bukan Tenggara ini. Dan Put ini di Afrika Utara. Ini adalah negara-negara keturunan Ham, campuran Ham. Nah, kemudian Gomer, Turki adalah keturunan Yafet juga, Betogarma pecahan Uni Soviet. Nah, jadi ini Iran ini adalah Turki dan juga Rusia. Berita terkini Rusia, Turki, Iran ini berkoalisi. Ya, Ibrahim Raisi udah mati ya, tapi dari penggantinya. Ini jadi satu kekuatan yang aneh, selalu bertiga mereka. Kenapa? Karena menggenapi firman. Nah, perang dunia ketiga ini Rusia, dunia Arab melawan Israel. Ini negara-negara Iran, Irak, Ethiopia dan sebagainya. Cepat saja. Nah, jadi di sini
Tuhanlah yang aku akan menjadi lawanmu. Nah, Tuhan yang akan membuat koalisi Iran, Rusia, Turki ini menyerang Israel. Nah, saudara perhatikan ini petanya, Ros, Meseh, Magog, zaman baheula, zaman dulu. Ini ada trilateral summit sebelah kiri, foto bertiga nih. Selalu mereka bertiga nih, Iran, Rusia, Turki, Iran, Rusia, Turki. Kenapa? Sesuai Alkitab, sesuai firman Tuhan. Alkitab akurat. Ya, mereka ini sudah berkoalisi. Tetapi kok belum menyerang Israel? Karena belum pengangkatan, karena kita masih di bumi, karena belum kebangunan rohani. Nah, saudara, yang menarik daripada perang Gog Magog ini, Tuhan berperang ganti Israel. Tujuannya untuk memperkenalkan dirinya bahwa ada Yahweh Elohim adalah Allah yang hidup. Jadi ketika gereja sudah tidak menginjil, nah nanti Israel inilah yang memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dengan cara diserang, akhirnya dunia melihat, kok bisa ya mereka menang. Mereka yang menyerang Israel datang dari utara sekali. Nah, ini Presiden Putin mendekati Iran dan Turki, Rusia, Iran, Turki, ini berkoalisi. Nah, perhatikan yang di kotak ini, saudara. Ya, supaya bangsa-bangsa mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan mereka. Haiko. Jadi saudara, ketika Israel dilawan, Israel nggak perang menang. Kok bisa? Tuhan berperang ganti Israel supaya dunia tahu bahwa aku adalah Tuhan yang hidup. Akulah Yahweh Elohim. Nah, ini memang menarik, saudara. Ada Allah SWT, ada Allah Yahweh. Nah, ini nanti beradu di sini. Nah, kita lihat di sini juga dalam pada waktu itu melawan Israel, amarah kok kan timbul. Ya, Tuhan marah dan supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ini berkoalisi. Ini Raisi belum saya ganti. Mereka belum berkumpul yang berikutnya dengan, tetapi ini 3 orang ini sering sekali waktu itu. Maka orang bilang, wah ini udah mau kiamat, Pak. Tuhan udah mau datang, udah mau perang dunia ketiga. Tapi belum, saudara. Ini wake up call, bangun-bangun. Tapi ujung-ujungnya nanti dunia akan tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Perang Gog Magog ini akan membawa sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui, ini ada ayatnya semua ya, bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Akulah Tuhan, Yahweh Elohim adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Oke, sampai sini bisa ngikutin ya. Jadi perang bangsa lawan bangsa ini ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan, saudara. Kebaikannya adalah sehingga dunia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi ada juga bangsa-bangsa yang tidak ikut berperang lawan Israel. Ada negeri Sheba, Dedan, negeri Tarsis. Siapa ini? Sheba, Dedan ini adalah negara-negara di Jazirah Arab, seperti Yordania, Uni Emirat, Bahrain, dan negara-negara ini sudah berdamai dengan Israel. Ya. Nah, Arab Saudi sudah menyusul. Arab Saudi itu tadinya udah siap tuh, bulan Oktober tahun 2023. Kedengaran sama Hamas, langsung serang tanggal 7 Oktober. Maka Israel dan Arab gagal berdamai. Tapi kemarin kedatangan Trump ke Arab Saudi memberikan sinyal bahwa Arab Saudi akan berdamai dengan syarat Palestina merdeka. Dan tanpa kita duga, Presiden Prabowo pun menyatakan Indonesia siap membangun hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Palestina merdeka. Nah, Palestina merdeka, Indonesia langsung berdamai dengan Israel. Ada masa perdamaian, saudara. Nah, jadi perang-perang ini ada jedanya, tapi jeda ini adalah untuk kekebalan rohani dan untuk menuju ke perang Harmagedon. Negara Tarsis adalah Eropa dan Amerika. Nah, ini koalisi yang dibela oleh, yang tidak berkoalisi dengan Turki, Iran, dan Rusia. Puncaknya adalah Epiphania. Tuhan akan menyatakan diri kepada umatnya sebagai Yahweh Elohim, Yesus Kristus dalam perang Armageddon. Nah, jadi kita urutannya gini Bapak Ibu. Jadi tadi pertama kita sudah belajar bagaimana bahwa akan ada perang bangsa lawan bangsa, tetapi itu adalah sinyal, kode bahwa kita ini memang sudah hidup di akhir daripada akhir zaman. Ya, kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Nah, tetapi
ada masa seperti wanita set bersalin, kontraksi hilang, kontraksi hilang. Tuhan udah mau datang tuh, lihat tuh nuklir udah siap, hilang lagi. Nah itu sampai tiba-tiba bukaan 10, ketuban pecah, rapture, orang Kristen menghilang di muka bumi. Tapi sebelum menghilang, kebonohan rohani dulu. Ya, kegerakan lawatan penuaian besar, beribu-ribu laksa. Jadi yang diangkat ini yang menuai, saudara. Ya, bukan Kristen yang diam-diam aja. Kristen yang bangkit, gereja Tuhan sekarang, ya gereja yang mempersiapkan diri. Nah, kemudian bagian kedua, tadi kita sudah melihat bahwa ada 3 perang menyertai 3 rapture, pengangkatan. Perang dunia 1, perang dunia kedua, perang dunia ketiga, perang dunia keempat, kelima. Perang dunia 1, kedua sudah terjadi. Nah, di depan ini ada perang dunia ketiga, perang Gog Magog, yang tujuannya adalah supaya dunia tahu Yesus adalah Tuhan. Tuhan berperang dengan Israel. Israel kamu diam saja, toto menang. Perang dunia keempat itu nanti Israel juga ditolong Tuhan, karena semua melawan Israel. Dan perang dunia kelima, demikian juga nanti Israel akan ditolong oleh Tuhan ketika diserang oleh seluruh dunia, perang Harmagedon. Oke. Nah, kemudian kita masuk lebih dalam lagi. Tadi kita sudah masuk perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga itu adalah perang Rusia, Turki, Iran melawan Israel. Akhirnya supaya dunia tahu akulah Tuhan, supaya dunia tahu Yesuslah Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara, bagaimana melalui perang ini nanti di perang dunia terakhir Tuhan sendiri akan menyatakan dirinya bersama orang kudusnya, disebut Epifania. Ya. Sebentar, ini dia. Ya. Kalau parusia itu Tuhan menyatakan diri kepada gerejanya, kepada mempelainya. Kita masuk ke perjamuan kawin anak domba. Tapi kalau Epifania, Tuhan menyatakan diri pada seluruh umat manusia, ini semua tahu. Ayah, maka mereka meratap, ya Tuhan, ternyata Yesus benar Tuhan. Ternyata Engkau lah Allah yang benar. Mereka sedih, meratap. Nah, itu di perang Harmagedon. Saudara, semua perang-perang ini gara-gara ini, saudara. Bait suci ini, lokasi inilah. Awal daripada akhir zaman adalah adanya nubuatan bahwa bait Allah ini akan diruntuhkan dan terjadi tahun 70 Masehi. Setelah tahun 70 Masehi, saudara, Israel tercerai-berai ke seluruh dunia, dan di lokasi bait Allah hancur tadi berdirilah 2 masjid. Ini lokasinya namanya Al-Aqsa, nah yang sebelah kiri namanya Al-Qibli, dan yang kanan adalah Dome of the Rock nih. Ini dibangun untuk memperingati Nabi Muhammad Isra Miraj naik ke langit ke-7. Nah, tetapi sesungguhnya inilah Bukit Muria, tempat Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Dan disinilah tempat bergolak sekarang ini. Jadi perang dunia ketiga, keempat, kelima ini penyebabnya adalah ini. Perang-perang yang ada sekarang ini, perang Gaza nggak selesai, Timur Tengah ini ujung-ujungnya karena lokasi ini perebutan. Karena buat umat Islam ini tempat suci ketiga, tempat suci tersuci ketiga. Buat orang Yahudi, di sini Bait Allah harus berdiri ketiga kali. Buat orang Kristen, ya di sini nanti Yesus akan datang memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Ini rebutan 3 agama, saudara. Nah, nanti akan dibangun seperti ini. Tetap Al-Aqsa ada, tetap Al-Qibli, Dome of the Rock, dan Bait Allah ketiga di sini. Ini berita terakhir seperti ini, saudara. Seperti yang di belakang saya ini, Bait Allah ketiga. Tetapi nanti antikris akan duduk di Bait Allah, menyatakan diri sebagai Allah. 3,5 tahun, akhirnya Tuhan Yesus datang, menghancurkan trinitas setan, yaitu bapaknya namanya Lucifer, masuk ke jurang maut. Kemudian anaknya namanya antikris, itu nanti, dan Roh Kudusnya nabi palsu, langsung masuk neraka. Nah, saudara, sekarang ini semua wilayah yang Timur Tengah ini bergolak membangun kekuatan nuklir. Nah, inilah nanti perang dunia terakhir ini, perang nuklir, saudara. Semuanya sudah membangun kekuatan nuklir yang cukup mengerikan. Kisahnya dimulai dari Wahyu 9, yaitu ketika malaikat ke-6 meniup sangkakala. Ya, kemudian lepaskan malaikat yang mengikat sungai Efrat. Perhatikan ada sungai Efrat ini. Malaikat ke-6 sangkakala ini bukan 7 meter tapi 7 sangkakala. Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam, hari, bulan, tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, saudara, ketika sangkakala ke-6 ini akan ada
suatu bangsa yang akan membunuh sepertiga umat manusia. Jadi kalau sekarang penduduknya ada 8 miliar, separuh itu diangkat misalnya, ya masih ada 4 miliar atau 3 miliar lah yang tertinggal. Nah sepertiganya itu mati, 1 miliar mati dibunuh oleh satu bangsa. Dari mana ini? Sebuah bangsa yang tentaranya jumlahnya 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlahnya. Jadi Yohanes mendengar di Pulau Patmos jumlahnya 20.000 laksa adalah 200 juta tentara. Dan negara yang punya tentara 200 juta itulah Cina, saudara. Dan Cina sekarang sudah menyamai Amerika. Bahkan konon sudah melebihi Amerika. Ya, kemarin pesawat tempurnya berhasil menjatuhkan pesawat Rafael dari Prancis dan pesawat MiG dari Rusia. Cina sudah unggul di segala bidang. Tentaranya lagi jumlahnya 200 juta tentara. Nggak ada di bumi ini tentara yang jumlahnya di atas 100 juta. Saudara. Tetapi Cina ini 200 juta. Nah, ini tentara dari timur. Ketika menuju ke Armageddon membunuh sepertiga. Kok tahu ke Armageddon? Ayat 12, Wahyu 16 ayat 12. Malaikat ke-6 menumpah cawan ke sungai besar, sungai Efrat. Ingat tadi di sini ada sungai Efrat juga. Sungai Efrat dibuka, ya, kering airnya. Supaya apa? Supaya nih keringlah airnya. Dan sekarang udah kering, saudara. Ini kalau dikotbahin bisa foto-foto, video semua lengkap. Sudah kering supaya siap jalan bagi raja-raja dari timur. Siapa ini? Dari timur, Cina dan koalisinya. Mungkin Indonesia masuk koalisi Cina ini menuju perang Armageddon. Mereka dikumpulkan ke tempat dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Nah, ini saudara, sekarang sudah semuanya siap. Ini semua gejala-gejala wanita mau melahirkan. Semua sudah pada tempatnya. Cuma peristiwanya nanti setelah kita diangkat, setelah gereja menghilang dari muka bumi, setelah orang-orang Kristen dari Yahudi dan semuanya, baru nanti di pertengahan 3,5 tahun kedua Antikris dulu berkuasa, baru nanti situlah Tuhan datang, Epifania, perang Armageddon. Lihat, aku datang seperti pencuri. Nah, jadi Yesus datang seperti pencuri, padahal ini perang Armageddon bisa terukur nih setelah perang Armageddon. Tapi di sini orang Kristen udah nggak ada. Kalaupun ada, martir di penggal kepalanya. Nah, di sini Yesus datang, ada seekor kuda putih yang mendunggangi bernama yang setia dan yang benar, menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, diadema. Namanya firman Allah, semua pasukan di sorga mengikuti dia. Kita semua mengikuti. Inilah peristiwa second coming atau Epifania. Nah, saudara, di sini tertulis dalam pahanya, raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Inilah peristiwa second coming, kedatangan Yesus kedua kali. Perang bangsa lawan bangsa, ini perang seluruh dunia ini. Seluruh dunia dari utara, selatan, barat, timur datang masuk ke Armageddon. Dari utara ini adalah koalisi Rusia, timur koalisi Iran, koalisi Cina, selatan koalisi Arab, barat ini koalisi Eropa, NATO dan semuanya. Udah kumpul semua belas di Armageddon. Mereka saling perang, saling bom nuklir, tapi puncaknya Yesus turun dari sorga. Yesus langsung ditembaki, kita semua bersama Yesus, dan dengan firman Tuhan berkata, matilah kau, selesai bumi, habis, tamat. Kalau Yesus datang ke Yerusalem, mengalahkan Lucifer, Antikris dan nabi palsu, ambil alih kota Yerusalem, bumi dipulihkan selama 45 hari, menjadi seperti Taman Eden lagi, dari Taman Eden kembali ke Taman Eden. Kerajaan 1000 tahun adalah Taman Eden di bumi, dan kita memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Nah, pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kemuliaannya. Ini dalam Lukas 21, inilah Epifania, second coming. Matius 24 ayat 30, akan nampak tanda anak manusia di surga. Semua bangsa meratap melihat anak manusia datang di awan-awan dalam kemuliaannya. Angkatlah wajah, rajamu tiba. Inilah Epifania, second coming. Jadi setelah 7 cawan murka, Yesus turun bersama orang kudusnya, bersama kita memimpin peperangan menghancurkan antikristus dan kekuatannya dalam perang Armageddon. Nah, di sini di kakinya ada tulisan raja di atas segala raja, tuan di atas segala tuan. Nah, disinilah posisi Armageddon sekarang ini, saudara, di selatan dari Danau Galilea, di barat daya. Ya, oke.
Nah, sekarang kita perangnya bagaimana, Pak? Ini bagian penutup Bapak Ibu. Supaya menuju ke revival dan juga bentuk perdamaian. Saudara, tujuan kita belajar ini menurut yang undangan saya terima adalah supaya saudara ikut persekutuan ini setia dalam iman menghadapi tantangan hidup. Karena saudara, semua peristiwa di bumi ini akhirnya happy ending. Apapun tantangan, goncangan yang ada di muka bumi ini, akhirnya kita lebih dari pemenang. Tujuannya adalah Yesus akan memperkenalkan dirinya, akulah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi tetaplah berdiri teguh bersama dalam keluarga, dalam ibadah persekutuan, supaya kita tetap menghadirkan Tuhan dalam kehidupan dan menyertakan Tuhan dalam segala segi kehidupan. Nah, saya akan tutup dengan materi yang singkat, padat, cepat, yaitu tentang peperangan rohani dan tentang perdamaian itu sendiri. Saya tutup di file ini. Maka datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, jadi saudara, melalui intervensi surga di kerajaan 1000 tahun, mengenapi doa Bapa kami, kerajaan surga akan datang di bumi. Perang ini akhirnya dimenangkan oleh Tuhan, dan akhirnya bumi penuh kemuliaannya. Kita masuk Yerusalem baru, ke kerajaan 1000 tahun dan Yerusalem baru. Nah, saya minta waktu 5 menit aja, 7 menit paling lama untuk bagian terakhir. Tadi kita sudah lihat saudara, bangsa lawan bangsa. Sekali lagi ada 3 jenis perang dunia yang di depan kita, tapi perang-perang ini sudah mulai. Itu seperti wanita sakit bersalin ya. Kontraksinya sudah nyata, sudah ada gejalanya. Tapi tujuannya supaya wake up call, bangun-bangun, Tuhan sudah dekat mau datang. Yang kedua juga saudara lihat bagaimana tujuan perang-perang ini ada supaya aku dikenal Tuhan, supaya Tuhan Yesus dikenal, supaya namanya dikenal. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya melalui perang-perang yang ada ini. Nah, tetapi berikutnya adalah ada perang Armageddon ini. Saya akan masuk bagaimana situasi aman dan damai terlebih dahulu. Saudara, jangan terpaku terus dengan perang, karena akan ada masa damai sesaat. Ini cepat aja nih ya. Oke. Menuju perang dunia kedua, tetapi kita juga menuju keadaan aman dan damai. Nah, aman dan damai ini tanda bahwa terjadi transformasi, sedang terjadi kebangunan rohani. Orang-orang takut akan Tuhan dan sebagainya. Dikatakan di Yeskiel 38, ya, engkau akan mendapat perintah mendatangi sebuah negeri, dibangun kembali, mendatangi Israel, menuju suatu bangsa yang dikumpulkan di seluruh dunia, menuju bangsa Israel, menguasai gunung-gunung Israel, negara Israel, di mana bangsa ini telah keluar dari tengah bangsa-bangsa, satu bangsa yang dikumpulkan kembali dari seluruh dunia, namanya bangsa Israel. Jadi Gog Magog ini akan menyerang Israel. Kapan? Pada waktu mereka semuanya diam dalam aman dan tentram. Jadi tiba-tiba perang di Timur Tengah ini sepi, saudara. Berhenti. Ukraina berdamai dengan Rusia, timbul perdamaian. Tiba-tiba Iran, Turki, Rusia damai dengan Israel sesaat. Damai semu. Sedang aman tentram Israel tarik napas dulu lah, capek perang lawan Gaza, lawan Houthi, lawan Hizbullah, dan tarik napas dulu. Nah, ketika semua aman dan damai, aku akan bergerak menyerang tanah kota tanpa tembok. Jadi ketika semua sedang tenang, diam, damai, tentram, nah itu Gog Magog langsung dikerahkan Tuhan, ditarik Tuhan untuk menyerang Israel. Jadi Tuhan yang menarik mereka untuk menyerang Israel. Merampas, menjarah reruntuhan yang sudah didiami kembali. Jadi Israel akan dijarah, dirampas. Mereka diam di pusat bumi. Yerusalem akan dikuasai oleh Gog Magog. Tapi pada waktu mereka diserang, nah Tuhan berperang ganti Israel. Nah, bagaimana saudara berperangnya? Panjang lagi cerita, nanti baca Yeskiel 39. Yeskiel 39 ya. Tiba-tiba mereka kalah aja, mati di padang gurun, bergelimpangan, dunia heran. Itu Israel diam aja kok bisa menang. Nah, pada waktu itu orang mengatakan, benar, Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang hidup, Yahweh Elohim, Yesus Kristus namanya. Nah, sekarang ini kita menuju perdamaian yang luar biasa di negara-negara Muslim, seperti yang belum terjadi sebelumnya, saudara. Perdamaian dengan Israel. Di Yesaya 19 ayat 23 dikatakan, akan ada jalan raya Mesir ke Asyur, Syria. Asyur atau negara Syria dapat masuk ke Mesir, Mesir ke Syria, Mesir beribadah bersama Syria. Menarik nih saudara. Ya, berarti ya, Syria ini akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, karena jalannya langsung terhubung. Pada waktu Israel menjadi yang ketiga, di samping Mesir dan samping Asyur,
suatu berkat di atas bumi. Saudara cek, ini nubuatan, ya tafsirnya Syria nanti berdamai dengan Israel. Dan kemarin sudah ditantang oleh Trump, oke, semua keuangan akan dibuka, tapi ya tolong kamu berdamai dengan Israel. Kalau berdamai dengan Israel, ya semua bantuan dana dan semua blok ekonomi akan dibuka. Kita lihat saudara, karena ada ayatnya. Yang diberkati oleh Tuhan semesta dengan firman, diberkatilah Mesir umatku, diberkatilah Syria buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Dan Israel sekarang udah menduduki tambah 10% lagi wilayah Syria, udah mendekat ke Damaskus. Tapi nanti mereka bersatu. Ini perdamaian yang susah dimengerti, tapi kalau ikut dalam pendoa Timur Tengah, mereka beriman ini. Dan kemarin tidak kebetulan presiden Syria ya datang ke Jordania dan mendapat jaminan bahwa blokade semua akan dibuka, uang akan dialirkan kembali ke Syria. Nah, negeri Dedan adalah Yordania, Emirat Arab, dan seterusnya. Arab Saudi menyusul. Nah, ini adalah Israel dengan Turki. Negara Islam yang pertama kali mengakui Israel sebagai negara adalah Turki tahun 49. Ya, jadi Turki ini adalah negara yang pertama kali mengakui Israel sebagai negara. Kemudian Mesir, Yordania, Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko. Perhatikan ini. Ya, tadi kalau yang pertama perhatikan Syria berdamai dengan Israel, yang kedua sekarang perhatikan Arab Saudi. Bapak berani banget sih ngomong, ya bukan saya ngomong, saudara, ini semua dari nubuatan sana sini, terutama yang di Israel berdoanya seperti itu. Nah, Arab Saudi ini tiba-tiba nanti berdamai dengan Israel. Nah, dunia Kedar Nebayot akan kebingungan spiritual. Ketika mereka bingung, pada waktu itulah kita bersebut Yesuslah Tuhan. Tahun berapa ini? Ini 2033 harusnya, tapi gagal. Nah, ini adalah dengan Mesir, kemudian dengan Jordania, ini hanya foto aja saudara pengetahuan, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Sudan. Maroko, Sudan, luar biasa saudara, cepat sekali ya. Nah, hubungan normalisasi dengan Arab Saudi ini tinggal tunggu waktu. Nah, tetapi ini bisa terjadi karena faktor Donald Trump, saudara. Ini juga nubuatan. Donald Trump itu dinubuatkan seperti Kores, Raja Cyrus, Raja Kores. Raja Kores di Yesaya 45 adalah raja yang mendanai orang Yahudi pulang ke Yerusalem dan mendanai pembangunan Bait Allah kedua. Nah, dianggap Donald Trump ini seperti Raja Kores. Jadi dia udah terpilih 2017 pas 100 tahun usia Israel kembali ke Kanaan. Tetapi tiba-tiba dia terpilih lagi sekarang ini dan akan menuju ke Abraham Accord 2. Akan ada perdamaian Rusia Ukraina dan kemungkinan Bait Allah ketiga segera dibangun kembali. Nah, ini ada mata uang koin-koin yang dibangun, yaitu Cyrus Balfour Trump. Balfour adalah jenderal Inggris yang memberikan tanah Israel tanggal 2 November tahun 1917. Israel mendapatkan kembali tanah airnya. Nah, jadi ini adalah nubuatan pengenapan. Ini adalah koin-koin untuk mendanai pembangunan Bait Allah ketiga. Digambarkan Trump dan Cyrus itu adalah sama, adalah orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan firman Tuhan. Luar biasa ya. Ya, ini koin-koinnya saya. Ini saya ulang lagi. Jadi nah, sementara kita gereja akan mengalami transformasi, revival. Timur Tengah menuju perdamaian, di dunia bangsa-bangsa berdamai dengan Tuhan Yesus, diselamatkan. Oke. Dan sebagai penutup, bagaimana Pak caranya kita untuk doa peperangan? Saudara, banyak cara doa peperangan. Saya mengajar sekolah doa. Tetapi di sini yang saya mau bagikan doa peperangan yang ini adalah bagaimana kita membangun sinergi antara Musa, Harun, Yosua. Peperangan rohani menuju masa damai untuk menuju revival. Nah, saudara, kita berada di tahun 5785. Ya, Pei tahun Ibrani ini 5785. Nah, di 5785 ini ada huruf Ibraninya, tetapi ada satu lambang seperti ini ya. Angka Hei, angka 5 di dalam gematria itu ada seperti ini, seperti orang angkat tangan ini. Ya, gambarnya lambangnya seperti ini. Artinya di tahun 5 ini, inilah tahun di mana angkat tangan berdoa menyembah. Ya, kita berada di 2025, maka 5 kali 5 double 5, ini adalah masa di mana kita banyak berdoa. Saudara, dikatakan
dalam Keluaran 17, datanglah orang Amalek berperang lawan Israel di Rafidim. Nah, ini peperangan rohani, saudara. Sebelum masuk ke Gunung Sinai dan masuk ke tanah Kanaan, mereka harus perang dulu melawan bangsa Amalek. Keluaran 17 ayat 11, kalau Musa angkat tangan, kuatlah Israel. Kalau Musa turun tangan, kalah. Amalek jadi kuat. Maka Keluaran 17 ayat 12, Musa penat, maka dibantu batu, tapi kemudian Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya sampai terbenam matahari. Harun dan Hur, Musa angkat tangan seperti ini, maka Israel menang perang. Maka kita pun angkat tangan, saling menopang. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Saudara, ini ada satu gerakan doa Musa, Harun, Hur, Yosua, di mana kita ada Indonesia berdoa menyembah dan menuai, di mana ada gerakan Harun, Hur, dan Yosua. Ini sebuah ide, di mana kalau Musa ini udah ada jaringan doa ya, pendoa syafaat, ada jaringan doa nasional, ada gerakan mobilisasi doa pendoa syafaat di berbagai menara doa, rumah doa. Ini Musa bergerak doa syafaat. Tetapi kenapa kok Indonesia belum mengalami lawatan ya? Kok belum ada terobosan? Nah, dia harus ditopang oleh Harun dan Hur supaya kuat. Nah, Harun adalah gerakan doa di pemerintahan. Harun ini pemerintah, government ministry. Bisa menara doa di kantor MPR, DPR, TNI, Polri. Jadi gerakan pemerintah berdoa. Sementara Hur ini adalah pengusaha di marketplace, ya, ada di Full Gospel Businessman Fellowship, gerakan doa di pabrik-pabrik dunia usaha. Apa yang membuat Cina ini cepat sekali maju ekonominya, Bapak Ibu? Karena terjadi pertobatan massal yang luar biasa, dan di banyak tempat usaha ada rumah doa. Walaupun gereja-gerejanya bawah tanah, gereja rumah, tetapi sel-sel doanya itu di kantor-kantor, di pemerintahan ada, saudara. Walaupun komunis. Nah, mungkin ini tidak terekspos di luar, tapi ya kita ada datanya, ada informasinya. Maka dengan dukungan Harun dan Hur, ini peperangan rohani luar biasa, maka gereja-gereja di lapangan, gerakan PI misi, penginjilan akan kuat, akan sukses, ya, menuntaskan amanat agung penuaian beribu-ribu laksa. Ini peperangan rohani yang paling jitu yang harus kita lakukan sekarang. Jadi nggak bisa nunggu jaringan doa nasional atau menara doa berdoa sendiri. Harus ada gerakan doa pemerintah, gerakan doa usahawan, dan juga gerakan doa para hamba Tuhan bergabung di dalam gerakan Indonesia berdoa menyembah menuai, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaannya. Nah, saudara, kita memasuki tahun di mana 80 tahun Indonesia merdeka. Nah, bangsa Israel keluar dari tengah-tengah Mesir ketika Musa berumur 80 tahun. 8 ini semoneh, awal daripada sesuatu yang baru. Kita punya presiden ke-8, ya, kita imani ini sesuatu yang baru, awal semuanya. Nah, 80 ini juga berpay, mulut, deklarasi. Tetapi pada tahun 80 tahun Indonesia inilah seperti Musa membawa Israel keluar dari Mesir. Kita imani, saudara, mulai 2025 ini, maka kita keluar dari perbudakan, dari kutuk, kebodohan, kemiskinan, perjudian, dari semua berhala, dari semua premanisme dan sebagainya, sampai Indonesia jaya, raya, mulia. Itulah firman Tuhan pada hari ini, peperangan jasmani menuju peperangan rohani, sampai Indonesia penuh kemuliaannya, sampai bumi penuh kemuliaannya. Tuhan Yesus memberkati. Ku sembah Engkau Yesus, hanya